Dulu Anfield adalah tempat di mana tim-tim terbaik Eropa datang dan rasa kekhawatiran. Pilihannya adalah lebih baik menyerang sekalian atau bertahan total. Karena pressing tanpa henti dari Liverpool membuat lawan kehilangan akal. Atau serang balik yang dilakukannya begitu cepat. Sekarang, tim yang sama, stadion yang sama, supporter yang sama. Tapi rasanya seperti menonton film yang sama dan aktor pengganti yang gak paham kenapa film itu dicintai jutaan orang. Satu hal yang berubah, pelatihnya, dan namanya Arne Slot. Apakah Liverpool sudah melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah mereka? Di awal musim, semua orang selalu ada harapan. Begitupun dengan kedatangan Arne Slot ke Liverpool. Dan memang, di awal musim, Liverpool tampak berjalan mulus. Hasil pertandingan bisa dikatakan lumayan, dan permainan mereka terlihat terstruktur. Tapi semakin kesini, ada sesuatu yang mulai retak. Sebelum itu, mari kita tanya ke supporter Liverpool yang paling setia sekalipun. Apa sebenarnya filosofi bermain Arne Slot? Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar dulu. Sebelum itu, mari kita lihat waktu zaman Jurgen Klopp masih menakodai Liverpool. Gegen pressing, intensitas tinggi, dan yang paling kerasa, ada pressing tanpa henti. Kalian akan kehabisan nafas menonton Liverpool era Klopp, bukan karena bosan, tapi karena ikutan capek merasakan energi yang menular dari layar TV. Itu adalah identitas. Itu adalah DNA. Bandingkan dengan Arne Slot sekarang. Dia sering bicara tentang filosofi. Dia sering menggunakan kata-kata besar dalam konferensi pers. Tapi kalau kalian nonton pertandingan Liverpool sekarang dan tutup mata, mungkin gak bisa menebak bahwa ini adalah tim dengan sejarah dan ambisi besar. Karena permainannya terasa mengambang. Tidak punya karakter yang kuat dan konsisten. Jika ditanya tentang inovasi, hampir gak ada. Ketika tim sedang kesulitan atau ketika skor tertinggal, apa yang terjadi? Apa solusi yang keluar dari kepala Arne Slot? Pergantian pemain yang seringkali terlambat. Instruksi yang gak kelihatan efeknya. Dan di akhir pertandingan, ada rasa frustasi yang menggantung. Rasa bahwa harusnya bisa lebih baik dari ini. Sebetulnya sepak bola bukan cuma soal sistem. Sepak bola juga soal manusia. Dan seorang pelatih besar bukan hanya orang yang bisa menggambar taktik di papan tulis. Dia adalah pemimpin yang bisa membuat setiap orang di ruang ganti merasa bahwa nyawa mereka penting. Dan itu adalah hal pertama perbedaan Arne Slot dan Jurgen Klopp, yaitu tentang ruang ganti. Klopp bisa membuat pemain cadangan yang bahkan jarang dimainkan tetap merasa seperti bagian dari keluarga. Ada video-video viral tentang Klopp yang memeluk pemain yang baru saja gagal, yang memberi tepukan di punggung. Itu adalah budaya yang dibangun dengan sengaja dengan cinta yang tulus. Menurut beberapa sumber yang tersebar menyebutkan bahwa ruang ganti Liverpool terasa lebih dingin. Para pemain yang merupakan profesional top dunia memang bisa menjalankan tugas mereka secara profesional tanpa harus merasa apapun. Tapi sepak bola di level tertinggi dimenangkan ketika pemain mau memberikan 110%, bukan hanya 100%. Dan 10% ekstra itu biasanya datang dari hati, bukan dari kontrak. Supporter yang datang ke Anfield itu ada supporter yang paling loyal sejak zaman dulu. Mereka masih mau datang dan bernyanyi. Tapi ada yang berbeda semenjak Arne Slot datang. Mereka sudah tidak percaya. Mau bagaimanapun, seorang pemimpin sejati harus punya kemampuan untuk mengakui kesalahan. Ada pola yang mulai terlihat ketika hasil buruk datang, ketika pertandingan berakhir mengecewakan. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Arne Slot membuat kepercayaan mulai pudar. Pemain bisa salah, pemain memang bisa tampil buruk. Itu fakta sepak bola. Tapi ketika seorang pelatih secara publik menunjuk pemain sebagai biang masalah, tanpa mau introspeksi, ada hal yang sangat sensitif yang perlu disentuh di sini dengan penuh hormat. Meninggalnya Diogo Jota adalah tragedi yang menyentuh hati seluruh komunitas sepak bola. Bukan hanya Liverpool, bukan hanya Portugal, tapi seluruh dunia yang mencintai olahraga ini. Jota adalah pemain luar biasa, manusia luar biasa. Dan kehilangannya meninggalkan luka yang dalam. Tapi ada narasi yang beredar yang menggunakan kepergian Jota sebagai penjelasan atas melemahnya Liverpool musim ini. Padahal di sisi lain, Liverpool punya banyak pengganti Diogo Jota di lini serang. Sayangnya kualitasnya tidak ada yang sama dengan pemain asal Portugal itu. Musim ini hampir berakhir. Dan apakah kalian merasa Liverpool di tangan Arne Slot lebih baik? Sekarang kita bicara musim ini.
Musim di mana Liverpool datang sebagai juara bertahan dengan transfer hampir 450 juta pound sterling. Salah satu belanja transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Alexander Isak dari Newcastle, Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, dan nama-nama lain seperti Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong. Dan hasilnya, per Mei 2026, Liverpool berada di posisi keempat tabel Premier League dengan gelar juara sudah lepas jauh sebelum Natal. Bukan posisi keempat yang hampir juara. Posisi keempat yang masih berjuang keras hanya untuk memastikan tiket Liga Champions musim depan. 4 poin masih diperlukan dari 3 pertandingan sisa. Dan ancaman terdegradasi ke posisi kelima masih nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Di awal musim 2025-2026, dalam 11 pertandingan pertama, Liverpool kalah 5 kali. 5 kekalahan di 11 pertandingan awal sebagai juara bertahan. Termasuk dibantai Manchester City 3-0 di Etihad. Dan yang paling simbolis dalam pertandingan melawan Chelsea yang berakhir 1-1. Suara bow dari supporter Anfield menggema di akhir pertandingan. Bow yang keras dan jelas ditujukan kepada tim dan pelatih mereka sendiri. Karena rasanya aneh melihat Liverpool tidak bisa mengalahkan klub yang sedang underperform seperti Chelsea. Dan bagaimana dengan Alexander Isak, pemain yang dibayar ratusan juta pound? Yang digadang-gadang sebagai solusi masalah striker Liverpool malah sering duduk di bangku cadangan. Memang menurut beberapa laporan, Isak justru disebut sebagai salah satu wajah dari buruknya awal musim Liverpool. Florian Wirtz, nama yang bikin seluruh dunia sepak bola terkejut ketika bergabung dari Leverkusen. Masih dalam proses adaptasi, masih belum meledak sesuai harapan yang diemban namanya. Karena membiarkan Arne Slot untuk membangun skuad musim depan, seperti memilih pemain, menentukan siapa yang pergi dan siapa yang datang adalah sebuah taruhan besar.